Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai leading STEM dengan anggota kelompok yaitu M. Iksan, Deden Arma Ramadan, Adinda Amelia, Firwanda Rudikal, Fadil Pranata, Kikit Arta Heldina, Satria Bagasasmara, dan Nadia Febri Anita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya akan menjelaskan mengenai nilai tim. Adapun hal utama yang perlu kita tahu terlebih dahulu yaitu adalah definisi tim itu sendiri. Tim merupakan unit atau kumpulan 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan juga saling berkoordinasi mengenai pekerjaan mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan yang mereka janjikan. Dan masing-masing mereka saling berkomitmen dan juga saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tadi. Konsep kerja tim sendiri mensyaratkan bahwa orang-orang harus menyublimasikan kebutuhan atau menggabungkan kebutuhan mereka, keinginan mereka, ego mereka, dan juga meleburkan pengetahuan, keterampilan, dan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Syarat tim lainnya, tim haruslah dibentuk dari pekerjaan yang saling bergantung. Artinya, ketika pekerjaan tidak saling bergantung, maka tidak akan terjadi tim. Kemudian adapun jenis tim. Tim dibedakan dari 3 jenis, yaitu tim fungsional, tim lintas departemen, dan juga tim mandiri. Yang pertama, tim fungsional. Tim fungsional adalah tim yang berada pada hierarki tradisional. Tim ini juga disebut sebagai tim vertikal atau tim komando. Karakteristiknya, tim ini sangat bergantung pada pemimpin. Yang kedua, tim ini terdiri dari pemimpin dan bawahan dalam rantai komando formal. Dan yang ketiga, biasanya tim ini dinyatakan dalam bentuk departemen-departemen fungsional. Misalnya departemen keuangan, departemen manajemen sumber daya manusia, departemen pemasaran, dan juga departemen-departemen lainnya yang masing-masing bekerja untuk mencapai tujuan spesifik melalui aktivitas bersama anggota. Yang kedua, tim lintas departemen. Tim ini sering disebut sebagai tim lintas fungsi. Yang dimana adapun beberapa karakteristiknya, tim terdiri dari anggota yang berasal dari departemen yang berbeda. Tim sering dikenal sebagai tim proyek atau tim tujuan khusus. Yang ketiga, anggota memiliki lebih banyak kebebasan dalam hierarki, tetapi biasanya masih berpusat pada pemimpin dan juga diarahkan oleh pemimpin. Jadi, secara kesimpulannya, tim ini dibentuk atau terdiri dari beberapa anggota atau perwakilan dari masing-masing departemen yang berbeda. Contohnya adalah tim tujuan khusus dari Ford Motor Company, di mana Ford Motor Company membentuk tim bertujuan khusus untuk memecahkan masalah yang terkait dengan rantai pasokan yang akhirnya mempengaruhi beberapa departemen, dan oleh karena itu membutuhkan banyak pandangan untuk dipertimbangkan hingga dibentuklah tim dengan perwakilan dari tiap departemennya. Yang ketiga, tim mandiri. Tim mandiri merupakan tim yang berada pada hierarki evolusi tim yang mensyaratkan kendali itu lebih besar pada anggota dibandingkan daripada pemimpin. Karakteristiknya, anggota tim bekerja sama tanpa atau sedikit arahan yang berkelanjutan dari pemimpin-pemimpinnya, seperti dari manajer, supervisor, ataupun pemimpin tim yang ditugaskan. Yang kedua, pemimpin biasanya berasal dari anggota tim yang ditunjuk atau disepakati oleh anggota, dan pemimpin juga dapat berganti sesuai situasi dan juga kondisi. Yang ketiga, tim mandiri biasanya tidak sepenuhnya otonom. Artinya masih ada pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pemimpin, namun mereka dilatih secara efektif untuk bekerja dengan pengawasan yang minimum, dan anggota bertanggung jawab bersama untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah mereka. Perkenalkan, nama saya Deden Arma Ramadan, nomor WP 1810 52 10 26.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang dilema untuk anggota tim. Pemimpin bisa lebih efektif saat mereka memahami 3 alasan utama tim menghadirkan dilema bagi orang-orang. Yang pertama, kita harus menyerahkan kemerdekaan kita. Saat orang menjadi bagian dari tim, kesuksesan mereka bergantung pada kesuksesan tim. Oleh karena itu, mereka bergantung pada seberapa baik kinerja orang lain, tidak hanya atas inisiatif individu mereka sendiri dan tindakan. Selain itu, kebanyakan orang merasa nyaman dengan gagasan membuat pengorbanan untuk mencapai kesuksesan individu mereka sendiri. Kerja tim menuntut agar mereka berkorban untuk keberhasilan kelompok. Idenya adalah masing-masing orang harus mengutamakan tim, meskipun terkadang hal itu menyakiti orang tersebut. Yang kedua, kita harus bersabar dengan penunggang gratis. Istilah penunggang gratis mengacu pada anggota tim yang memperoleh manfaat dari keanggotaan tim, tetapi tidak berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi pada kerja tim. Anda mungkin pernah mengalami frustasi akan hal ini, di mana dalam suatu proyek di mana salah satu anggotanya melakukan sedikit usaha dalam proyek tetapi mendapat manfaat dari kerja keras orang lain ketika nilai dibagikan. Penunggang gratis terkadang disebut kemalasan sosial karena beberapa anggota tidak mengerahkan upaya yang sama. Potensi tumpangan gratis mungkin menjadi salah satu alasan. Survei menemukan bahwa 40 hingga 60% orang, tergantung pada jenis kelamin dan usia, menyukai bekerja dalam tim untuk belajar dari orang lain. Tetapi tidak lebih dari 36% melaporkan mereka suka bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, tim terkadang tidak berfungsi. Beberapa perusahaan sukses besar dengan tim, tetapi ada juga banyak contoh bagaimana tim dalam organisasi gagal secara spektakuler. Banyak penelitian dan pengalaman tim telah menghasilkan wawasan yang signifikan tentang apa yang menyebabkan tim berhasil atau gagal. Itu bukti menunjukkan bahwa bagaimana tim dikelola memainkan peran paling penting. Selanjutnya yaitu 5 disfungsi umum tim, yaitu ada penyelewengan fungsi dan sikap dan perilaku. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan. Orang tidak merasa nyaman untuk mengungkapkan kesalahan, tak berbagi kekhawatiran, atau mengungkapkan ide. Yang kedua, takut akan konflik. Orang pergi bersama orang lain demi keharmonisan, jangankan mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Orang tidak benar-benar berkomitmen pada keputusan karena mereka belum berkontribusi pendapat ide mereka yang sebenarnya. Yang keempat, penghindaran akuntabilitas. Orang-orang tidak menerima tanggung jawab atas hasil, terlibat dalam penunjuk jari ketika ada yang salah. Yang kelima yaitu tidak memperhatikan hasil. Anggota menempatkan ambisi pribadi atau kebutuhan individu mereka departemen menjelang hasil kolektif. Perkenalkan, saya Adinda Amelia akan melanjutkan materi mengenai memimpin tim untuk kinerja yang tinggi. Maksudnya yaitu suatu tim yang berfungsi dengan lancar tentunya tidak terjadi begitu saja. Sikap dan tindakan seorang pemimpin tim dan kualitas interaksi pemimpin dengan anggota timnya sangat penting untuk keefektifan tim dan keberhasilan operasi. Selanjutnya yaitu elemen-elemen untuk memimpin tim menuju kinerja tertinggi. Yang pertama, tujuan menarik, tujuan jelas, dan metrik eksplisit. Yaitu anggota tim harus mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan berkomitmen untuk mencapainya agar berhasil. Tim berkinerja tinggi memiliki tujuan yang spesifik dan jelas memungkinkan orang untuk berkumpul dalam pemahaman yang sama. Anggota tim juga membutuhkan metrik yang jelas sehingga mereka tahu seberapa baik kemajuan mereka dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada keragaman keterampilan dan peran yang jelas, yaitu tim yang efektif berisi beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan semua komponen proyek tim. Peran dan harapan yang jelas untuk anggota meningkatkan kerjasama karena orang-orang tidak saling berselisih dalam kebingungan atas tugas dan tanggung jawab yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, ukuran tim yang efisien, yaitu tim yang berfungsi paling baik ketika mereka berisi cukup banyak anggota untuk melakukan pekerjaan agar memudahkan antar anggota untuk bertukar opini. Yang keempat, ada otoritas keputusan atas bagaimana mencapai tujuan. Itu meskipun tim membutuhkan tujuan yang ditentukan dengan jelas yang diuraikan oleh para pemimpinnya sendiri,
Tim itu harus memiliki otoritas untuk memutuskan bagaimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Pemimpin yang baik berbagi kekuasaan, informasi, dan tanggung jawab dan bekerja untuk membangun konsensus daripada mengeluarkan perintah untuk anggotanya. Yang terakhir ada dukungan dan pelatihan. Pemimpin tim memberikan dukungan kepada anggota timnya untuk memperkuat efektivitas, produktivitas, dan pembelajaran tim. Pelatihan berkala yang mengajarkan keterampilan seperti komunikasi, membangun hubungan, mengembangkan norma-norma, dan menyelesaikan konflik dapat berdampak signifikan pada kolaborasi dan kinerja tim. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses tim. Pengertiannya, proses tim mengacu pada dinamika yang berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh pemimpin. Selanjutnya, bagaimana tim berkembang? Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap pembentukan adalah periode orientasi dan berkenalan. Yang kedua, selama tahap penyerangan, kepribadian individu muncul dengan lebih jelas. Tahap ketiga, yaitu tahap norming. Konflik telah diselesaikan dan persatuan dan harmoni tim muncul. Tahap keempat, yaitu tahap pertunjukan, di mana penekanan utama adalah pencapaian tujuan tim. Tahap terakhir, tahap penundaan, terjadi di komite dan tim yang memiliki tugas terbatas untuk melakukan dan dibubarkan sesudahnya. Selanjutnya, kekompakan tim. Kekompakan tim definisikan sebagai sejauh mana anggota tertarik ke tim dan termotivasi untuk tetap berada di dalamnya. Anggota tim yang sangat kompak berkomitmen untuk kegiatan tim, seperti menghadiri pertemuan dan senang ketika tim berhasil. Anggota tim yang kurang kompak adalah kurang pedulian tentang kesejahteraan tim. Pemimpin biasanya ingin mendorong kekompakan tinggi dalam tim. Penentu kekompakan pemimpin dapat menggunakan beberapa karakteristik struktur tim dan konteks untuk mempengaruhi keterpaduan. Konsekuensi kekompakan hasil dari kekompakan tim dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, moral, dan kedua, kinerja. Selanjutnya, tentang norma tim. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dimiliki oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma berharga karena memberikan kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Baiklah, saya Muhammad Fadil Pranata akan menjelaskan tentang apa yang harus dikontribusikan oleh anggota tim. Pertama, kompetensi tim yang penting. Agar tim berfungsi dengan baik, anggota tim harus bersama-sama menampilkan masing-masing dari 5 kompetensi sebagai berikut. Nomor 1, penetapan sasaran dan manajemen kinerja. Pertama dan terpenting, anggota tim harus memiliki kemampuan untuk menetapkan dan melaksanakan tujuan tim yang spesifik dan menantang, serta cara untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan. Nomor 2, perencanaan dan koordinasi. Kemampuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan adalah hal penting untuk menentukan efektivitas tim. Anggota tim harus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan, informasi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nomor 3, pemecahan masalah kolaboratif. Anggota tim harus bisa mengenali ketika suatu masalah membutuhkan partisipasi kelompok dan kemudian melibatkan secara tepat anggota tim lain dalam mencari alternatif dan merancang solusi. Nomor 4, komunikasi. Roda kerja tim akan tetap bergulir dengan komunikasi yang baik. Anggota tim mengungkapkan pikiran, mengajukan pertanyaan, mencari dan memberikan umpan balik, dan membuat presentasi yang terampil. Terakhir, resolusi konflik. Tim harus tahu caranya mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara efektif. Bagian kedua, peran anggota tim. Peran anggota tim yang pertama ada peran spesialis tugas. Peran spesialis tugas dikaitkan dengan perilaku yang membantu tim mencapai tujuannya. Orang yang bermain peran spesialis tugas seringkali menampilkan perilaku sebagai berikut. Nomor 1, mulai ide. Usulkan solusi baru untuk masalah tim. Kedua, berikan pendapat. Menawarkan pendapat tentang solusi tugas. Memberikan umpan balik yang jujur tentang saran orang lain. Ketiga, mencari informasi. Mintalah fakta yang relevan dengan tugas kita. Keempat, meringkaskan.
Hubungkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi. Menarik ide bersama ke dalam perspektif ringkasan. Terakhir, berikan energi. Energi mendorong tim untuk bertindak saat minat sedang turun. Peran anggota tim yang kedua yaitu peran sosio-emosional. Peran sosio-emosional meliputi perilaku yang menjaga emosi dan memperkuat identitas sosial. Orang yang mengadopsi peran sosio-emosional menampilkan perilaku sebagai berikut. Pertama, mendorong. Bersikap hangat dan menerima gagasan orang lain. Memuji dan mendorong orang lain untuk menarik minat kontribusi mereka. Kedua, menyelaraskan. Rekonsiliasi konflik kelompok, membantu pihak yang tidak setuju mencapai kesepakatan. Ketiga, kurangi ketegangan. Ceritakan lelucon atau dengan cara lain yang dapat menarik emosi saat suasana kelompok sedang tegang. Keempat, mengikuti. Ikutlah dengan tim, setuju dengan ide anggota tim lainnya. Kelima, kompromi. Kompromi akan mengubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai memimpin tim virtual. Tim virtual adalah sebagai tim yang tersebar secara geografis atau tim jarak jauh yang biasanya mengacu pada sekelompok individu yang bekerja sama dari lokasi geografis yang berbeda dan bergantung pada kecanggihan teknologi informasi. Tim virtual terkadang juga disebut sebagai tim global. Sebuah tim global adalah tim kerja lintas batas yang terdiri dari anggota dari berbagai kebangsaan yang mana aktivitasnya menjangkau banyak negara. Kemudian, karakteristik utama dari tim virtual adalah yang pertama, jarak spasial membatasi interaksi tatap muka. Kedua, penggunaan teknologi komunikasi adalah cara utama untuk menghubungkan anggota tim. Anggota tim virtual tersebar di lokasi yang berbeda-beda, baik itu kantor maupun urusan bisnis yang berbeda, berlokasi di seluruh negeri atau di seluruh dunia. Anggota tim biasanya berkomunikasi menggunakan email, telepon, pesan teks, konferensi video, Skype, teknologi internet lainnya, dan menggunakan berbagai bentuk perangkat lunak kolaborasi untuk melakukan pekerjaan mereka daripada rapat tatap muka. Meskipun beberapa tim virtual hanya terdiri dari anggota organisasi, tim virtual seringkali juga terdiri dari pekerja tidak tetap, anggota organisasi mitra, pelanggan, pemasok, konsultan, ataupun pihak luar lainnya. Penggunaan tim virtual. Menurut survei terbaru, hampir setengah dari semua organisasi yang disurvei telah menggunakan tim virtual, dan sekitar 80% karyawan di perusahaan multinasional telah menjadi bagian dari tim virtual pada suatu waktu. Tim virtual merupakan tim lintas departemen sementara yang mengerjakan beberapa proyek tertentu atau mungkin tim jangka panjang yang diarahkan sendiri. Keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk mengumpulkan sekelompok orang paling berbakat dengan cepat guna menyelesaikan proyek yang kompleks, memecahkan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Beragam campuran orang dapat mendorong kreativitas dan inovasi lebih tinggi. Pada tingkat praktis, organisasi dapat menghemat waktu karyawan dan memotong biaya perjalanan saat orang bertemu secara virtual daripada pertemuan di ruang fisik. Tantangan tim virtual. Terlepas dari manfaat potensial adanya tim virtual, ada pula bukti yang berkembang mengatakan bahwa tim virtual memang seringkali kurang efektif dipakai daripada tim yang anggotanya bertatap muka secara langsung. Ada pula studi yang menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jarak virtual, perilaku inovatif dapat menurun hingga 93%. Begitu juga dengan kepercayaan yang bisa turun hingga 83%, kejelasan peran dan tujuan juga turun, dan hasil proyek seperti pengiriman tepat waktu dan kepuasan pelanggan bisa menurun hingga 50%. Pemimpin tim virtual harus mempercayai orang untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa pengawasan terus-menerus, dan mereka juga belajar untuk lebih fokus kepada hasil daripada proses mencapainya. Maka dari itu, pemimpin harus sering memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, dan pengembangan terhadap anggota tim virtual ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin tim virtual agar tim virtual bisa berjalan dengan sukses adalah yang pertama, memilih anggota tim yang tepat.
Pemimpin tim virtual yang efektif menaruh banyak pemikiran untuk mendapatkan gabungan orang yang tepat di dalam sebuah tim. Anggota tim membutuhkan gabungan yang tepat seperti adanya keterampilan teknis, interpersonal, dan komunikasi untuk bekerja secara efektif di dalam virtual lingkungan hidup. Selain itu, pemimpin menjelaskan kepada tim mengapa setiap anggota dipilih untuk berpartisipasi, sehingga memberi orang dasar untuk percaya pada kemampuan dan komitmen orang lain. Yang kedua, memulai dengan benar. Pemimpin harus memastikan anggota tim memiliki kesempatan untuk saling mengetahui satu sama lain dan membangun hubungan saling percaya. Studi tentang tim virtual menunjukkan bahwa pertemuan tatap muka di awal adalah salah satu cara terbaik untuk membuat orang datang bersama sebagai sebuah tim dan dengan cepat dapat melewati tahap pembentukan dan pengembangan. Kemudian, menggunakan teknologi untuk membangun sebuah hubungan. Misalnya, pemimpin mengadakan rapat tim menggunakan Skype untuk mengaktifkan orang agar bisa saling mengenal dan memperjelas peran dan tugas proyeknya masing-masing. Kemudian, setuju pada aturan dasar. Pemimpin membuat peran, tanggung jawab, dan otoritas semua orang dengan jelas dari awal. Semua anggota tim perlu memahami secara eksplisit tujuan tim dan individu, tenggat waktu, dan harapan untuk partisipasi dan kinerja. Ketika peran dan ekspektasi sudah jelas, kepercayaan bisa lebih berkembang dengan mudah. Penting juga agar pemimpin mendefinisikan konteks yang jelas agar orang dapat membuat keputusan, memantau kinerja mereka sendiri, dan dapat mengatur perilaku mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Saya, Satria Bagasa Semara, akan menjelaskan tentang materi mengendalikan konflik tim. Konflik mengacu pada interaksi antagonis di mana satu pihak mencoba memblokir maksud atau tujuan dari pihak lain. Manajemen konflik yang efektif berdampak positif pada kekompakan dan kinerja tim. Tim yang berkinerja tinggi biasanya memiliki tingkat konflik yang rendah, dan konflik lebih sering dikaitkan dengan tugas daripada dengan hubungan antar pribadi. Selain itu, tim yang mencerminkan pola konflik yang sehat biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan rasa saling menghormati. Ada beberapa jenis konflik. Yang pertama, konflik tugas. Konflik tugas mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang akan dilakukan. Kedua, konflik hubungan. Konflik hubungan mengacu pada ketidakcocokan pribadi yang menciptakan ketegangan dan perasaan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Menyimbangkan konflik dan kerjasama. Ada bukti bahwa konfigurasi ringan dapat bermanfaat bagi tim. Tingkat konflik yang sehat membantu mencegah pemikiran kelompok. Ketika orang-orang dalam tim bekerja sama hanya demi harmoni, biasanya masalah akan muncul. Jadi, tingkat konflik mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik karena berbagai sudut pandang diekspresikan. Namun, konflik yang terlalu kuat yang berfokus pada masalah pribadi daripada masalah pekerjaan atau yang tidak dikelola dengan tepat dapat merusak produktivitas, merusak hubungan, dan bahkan mengganggu pertukaran ide dan informasi yang sehat. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianita. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya. Yang selanjutnya terdapat 5 gaya penanganan konflik. Yang pertama ada gaya mendominasi. Gaya ini tepat digunakan ketika tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua ada gaya menghindar. Gaya ini tepat dilakukan ketika suatu masalah sepele terjadi dan ketika tidak ada peluang untuk menang. Yang selanjutnya ada gaya kompromi. Gaya ini tepat ketika tujuan di kedua sisi sama pentingnya, ketika lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan. Yang selanjutnya ada gaya akomodatif. Gaya ini cocok dilakukan ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada untuk diri sendiri. Dan yang terakhir ada gaya berkolaborasi. Gaya berkolaborasi ini penting ketika kedua rangkaian masalah terlalu penting untuk dikompromikan. Ketika wawasan dari orang yang berbeda perlu digabungkan menjadi solusi keseluruhan, dan ketika komitmen dari kedua belah pihak diperlukan untuk konsensus. Selanjutnya adalah negosiasi.
Cara untuk bernegosiasi, pihak yang berkonflik dapat memulai negosiasi dari perspektif yang berbeda dan dengan maksud yang berbeda, yang mencerminkan pendekatan integratif dan pendekatan distributif. Pendekatan integratif didasarkan pada asumsi win-win, yaitu semua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan negosiasi distributif, satu pihak ingin menang, artinya pihak lain harus kalah. Dengan pendekatan menang kalah ini, negosiasi distributif menjadi kompetitif dan bermusuhan daripada kolaboratif, dan biasanya tidak mengarah pada hubungan jangka panjang yang positif. Aturan untuk mencapai solusi win-win melalui negosiasi integratif didasarkan pada 4 strategi utama. Yang pertama, pisahkan orang dari masalah. Untuk negosiasi integratif yang berhasil, orang tetap fokus pada masalah dan sumber konflik daripada menyerang atau mencoba mendiskreditkan satu sama lain. Yang kedua, fokus pada kepentingan yang mendasari, bukan permintaan saat ini. Yang ketiga, dengarkan dan ajukan pertanyaan. Strategi yang baik untuk sebagian besar negosiasi adalah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Dan selanjutnya, mendesak agar hasil berdasarkan standar tujuan. Setiap pihak dalam negosiasi memiliki kepentingan sendiri dan secara alami ingin memaksimalkan hasilnya. Negosiasi yang berhasil membutuhkan fokus pada kriteria objektif dan mempertahankan standar keadilan daripada menggunakan penilaian subjektif tentang solusi terbaik.